Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya pujian yang begitu meriah bisa berubah 180 derajat jadi penghukuman cuma dalam sekejap mata? Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah kisah kuno tentang seruan Hosana yang ternyata relevan banget buat kita sekarang. Coba bayangin deh, kerumunan yang sama, dalam hitungan hari aja loh, sorak-sorai hosana yang tadinya mengeluh-elukan seorang pahlawan, tiba-tiba berganti jadi teriakan penuh kebencian yang menuntut penyalibannya. Gila kan? Gimana ini bisa terjadi? Perubahan drastis ini jelas jadi pertanyaan besar. Kok bisa gitu? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita perlu mundur sedikit ke awal minggu yang penuh gejolak itu. Oke semuanya, ini dimulai dengan sebuah sambutan yang, luar biasa meriah. Mari kita lihat momen saat Yesus memasuki Yerusalem, sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai perarakan kemenangan. Suasananya tuh bener-bener gegap gempita. Setiap detailnya penuh makna. Keledai itu simbol damai, bukan kuda perang. Pakaian yang dihamparkan adalah tanda penghormatan tertinggi buat raja. Kelihatannya sempurna ya. Tapi, di balik semua kemeriahan ini, ada udang di balik batu. Pujian mereka itu ternyata ada syaratnya. Nah, disinilah persis letak masalahnya. Ada jurang yang besar banget antara raja yang mereka harapkan dan raja yang sesungguhnya datang. Jadi gini, orang banyak saat itu tuh mendambakan seorang pahlawan militer, seorang pembebas dari penindasan Romawi yang bisa bawa kemakmuran duniawi. Tapi, misi Yesus kan beda banget. Fokusnya itu pada keselamatan rohani, bukan kekuatan politik. Ketidaksesuaian inilah yang jadi semacam bom waktu. Dan inilah inti masalahnya. Pujian mereka, seruan hosana mereka, ternyata nggak tulus-tulus amat. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Intinya tuh gini, dukungan mereka bergantung sepenuhnya sama apa yang bisa mereka dapatkan. Mereka memuji bukan karena siapa dia sesungguhnya, tapi untuk keuntungan yang mereka harapkan. Ini adalah pujian yang sifatnya transaksional. Seruan hosana mereka itu pada dasarnya adalah sebuah tuntutan, selamatkan kami sekarang, tapi dengan cara kami. Jadi begitu Yesus nggak memenuhi ekspektasi mereka untuk jadi raja militer, pujian itu langsung lenyap, berubah jadi kebencian. Eits, sebelum kita cepat-cepat ngejudge kerumunan itu, coba deh kita ngaca dulu. Seberapa sering sih rasa syukur kita mendadak hilang pas keadaan nggak berjalan sesuai keinginan kita? Ternyata, kecenderungan ini adalah pengalaman kita semua sebagai manusia yang seringkali diperkuat sama jebakan-jebakan mental tertentu. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Ada 4 jebakan pikiran yang paling umum, yang mungkin tanpa sadar sering banget kita alami. Jebakan pertama, fokus pada yang negatif. Otak kita tuh punya bias negatif. Satu komentar buruk bisa nutupin 100 pujian. Satu masalah kecil hari ini bisa bikin kita lupa semua berkat yang kita punya. Jebakan kedua, pengejaran yang tak pernah puas. Kita sering mikir, kalau aja aku punya X, aku pasti bahagia. Tapi pas kita dapat, senengnya cuma sebentar. Terus kita mulai ngejar hal berikutnya. Ini kayak lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Jebakan ketiga, input negatif, output negatif. Pikiran kita itu kayak kebun. Kalau kita terus-menerus nyiramin pakai berita buruk, media sosial yang toksik dan gosip, ya jangan heran kalau yang tumbuh adalah kecemasan dan ketidakpuasan, bukan rasa syukur. Dan jebakan keempat, perangkap perbandingan. Kita lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial dan merasa hidup kita kurang. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan dan pembunuh rasa syukur yang paling efektif. Oke, kita udah tahu nih semua jebakannya. Terus gimana cara kita lolos? Gimana cara kita membangun rasa syukur yang sejati, yang bertahan bahkan saat keadaan lagi sulit? Kuncinya adalah pergeseran perspektif. Ini bukan tentang pura-pura semuanya baik-baik saja ya. Ini tentang bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Atau peluang apa yang tersembunyi di dalam kesulitan ini? Rasa syukur sejati itu nggak menyangkal adanya masalah, tapi memilih untuk fokus pada kemungkinan yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, kisah Hosana ini pertanyaannya balik lagi ke kita. Saat kita memuji atau bersyukur, apakah itu didasarkan pada apa yang kita dapatkan? Atau pada sesuatu yang lebih dalam dan tak tergoyahkan? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang menentukan kualitas rasa syukur kita.